Dengan formula konten iklan ini, campaign Meta Ads saya bisa winning dalam hitungan hari aja. Jadi Meta Ads di tahun 2025 ini algoritmanya sudah berubah. Cara Meta dalam menyebarkan konten iklan kita kepada target market kita itu berubah total, guys. Nah, jadi mau nggak mau kita harus ngikutin gaya mesin learning Meta yang terbaru ini. Nah, bagaimana formula konten supaya bisa kita sesuaikan dengan algoritma Meta tahun 2025 ini dan dia bisa bekerja lebih efektif menyebarkan konten kita kepada target audiens kita, langsung aja ke laptopnya Kak Urip. Oke guys, sebelum saya spill bagaimana formula konten iklan agar bisa winning dengan cepat di tahun 2025 ini, maka saya sampaikan terkait dengan algoritma Meta Ads tahun 2025 ini yang berhubungan dengan konten iklan terlebih dahulu. Agar teman-teman nantinya itu bisa menyesuaikan strateginya atau paling tidak paham bagaimana cara kerjanya sehingga kita tahu bagaimana formula tersebut dibuat itu bisa mengakomodir algoritma Meta Ads tahun 2025 sehingga konten iklan kita itu bisa lebih efektif untuk menjangkau target market kita. Nah, jadi Meta itu melakukan screening terhadap konten iklan ya. Terhadap konten iklan kita baik itu poster, poster misalkan itu gambar gitu ya atau juga poster teks, full teks atau mungkin kombinasi antara gambar dan teks gitu ya. Nah, saat ini mungkin teman-teman itu sudah banyak ngelihat iklan di Meta ya, baik itu di Facebook, di Instagram ataupun juga di Threads gitu ya, hanya menggunakan teks saja. Nah, itu sebenarnya itu adalah strategi para advertiser untuk bisa friendly gitu ya dengan algoritma Meta Ads di tahun 2025 ini ya. Dan itu adalah salah satu strateginya mereka. Nah, jadi dengan teman-teman belajar di sini itu akhirnya nanti paham gitu ya. Nantinya teman-teman itu akan paham kenapa banyak sekali pengiklan hanya menggunakan teks saja gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi eh, video itu pun juga akan kebaca teman-teman. Jadi misalkan aja teman-teman ngebuat konten iklan dalam bentuk video itu pasti akan kebaca oleh AI-nya Meta bahwa kita itu jualannya apa ya, target market kita siapa dan lain-lain ya. Hingga bahkan warna ya teman-teman ya. Nah, terus ada ad copy juga. Kalau ad copy itu ya, itu adalah caption ya teman-teman. Kalau saya bilang ad copy, copywriting itu berarti caption dalam hal ini gitu ya. Meskipun sebenarnya konten itu tuh adalah satu kesatuan antara konten iklan seperti misalkan poster gitu ya, ada captionnya itu kan satu kesatuan sebenarnya supaya kita bisa membedakan aja. Jadi ad copy di sini saya bilang caption ya. Nah, jadi antara poster ataupun juga video dan juga ad copy ya atau caption itu ya harus mengandung apa, siapa, dan bagaimana. Nah, jadi inilah yang kemudian nanti akan dideteksi oleh AI Meta gitu ya di dalam konten iklan kita. Sehingga nantinya si Meta itu akan mengetahui apa itu akan berhubungan dengan produk yang kita jual, ya. Siapa? Siapa itu berhubungan dengan siapa target market kita. Terus bagaimana? Bagaimana itu akan berhubungan dengan bagaimana cara produk kita didapetin, bagaimana cara pakai produk kita, bahan-bahan terbuat dari apa, dan lain-lain ya, seperti itu ya, kalau bagaimana ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya langsung kasih contohnya aja, ini adalah formulanya, udah ya, kita ngomongin formulanya. Nah, ini saya spill ya. Jadi formulanya, teman-teman ya, tadi kan teman-teman masih ingat ya, apa, siapa, dan bagaimana, gitu ya kan. Nah, makanya di dalam konten iklan kita, ya baik itu nantinya poster ataupun juga video, apa, siapa, dan bagaimana harus kita sisipkan. Contoh nih ya, apa di sini? Apa di sini berarti produknya ya, WA Blast. Nah, jadi kebetulan saya jualannya itu WA Blast di sini ya. Terus siapa? Siapa itu adalah sales motor ya, karena target market dari aplikasi yang saya jual ini adalah kepada sales motor atau sales mobil gitu ya kan. Dan bagaimana? Bagaimana ini biasanya kalau misalkan teman-teman bikin video, bagaimananya itu bisa nanti bagaimana misalkan tutorialnya gitu ya, teman-teman itu bikin tutorialnya bagaimana cara pemakaiannya seperti itu ya kan. Nah, dalam hal ini sebenarnya bagaimana di sini itu nggak terlalu saya ini ya, nggak terlalu saya sisipkan ya. Memang dalam hal ini itu apa dan siapa itu yang akan lebih penting ya. Apa dan siapa itu akan lebih penting untuk kita sisipkan di situ sehingga nantinya si Meta itu akan mengetahui apa yang kita jual dan dia akan apa namanya memproyeksi kepada siapa ini nantinya harus
sebarkan gitu ya kan konten iklan kita ini. Nah, dalam hal ini kan kita udah buat itu siapanya gitu ya kan, siapanya itu sales motor. Makanya nantinya si Metanya udah langsung paham tuh, ya kan. Dia nggak perlu lagi repot-repot, nggak perlu lagi kerja keras untuk mengetahui gitu ya siapa target market kita. Nah, makanya saat ini konten iklan kita itu ya, konten iklan kita itu akan berbicara siapa target market kita, teman-teman. Makanya perlu kita sisipkan apa, siapa, dan plus bagaimana gitu ya kan. Nah, di sini ya teman-teman, eh untuk konten iklan teks ini itu saya menggunakan angle masalah dan solusi ya. Jadi di sini tetap aja formula ini itu jangan hanya mengakomodir kepada algoritma Meta aja, tetapi ini juga harus bisa mengakomodir bagaimana si audiens nanti itu bisa tertarik gitu ya kan. Makanya masalah solusi ini itu akan lebih banyak ngomongin tentang apa maunya si target market kita gitu ya kan. Nah, makanya angle masalah solusi ini yang sering saya pakai gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai angle lainnya misalkan before after dan lain-lain itu banyak sekali angle copywriting ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini saya sukanya pakai masalah dan solusi gitu. Nah, contoh masalahnya. Kamu bagi brosur tiap hari tapi jarang closing. Biasanya kalau sales motor itu kan dia bagi-bagi brosur itu offline gitu ya kan. Dia dari apa door to door ataupun juga dia turun ke jalan ya. Bagi-bagi brosur itu kan masalahnya saat ini ya mereka ya capek-capek tapi mungkin closingnya rendah gitu ya kan. Nah, makanya pakai WA Blast ini aja hanya ngeblast dan kamu nggak perlu turun ke jalan tapi closingmu bisa banyak gitu ya kan. Nah, makanya di sini solusinya kamu pakai WA Blast juga dong, jangan mau kalah dengan sales motor sebelah itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi inilah teman-teman bagaimana formula konten iklan yang bisa membuat apa namanya konten iklan saya itu winning. Nah, terbukti ya teman-teman ya, ini baru 3 mingguan saya jalanin, tapi like-nya udah 663 teman-teman, 663. Dan komennya itu ada 282. Ini objektifnya adalah sales, eventnya adalah purchase. Kalau kalau objektifnya itu adalah awareness atau mungkin traffic ya, wajar kalau like-nya itu tinggi gitu ya kan. Nah, ini sales, objektifnya sales pakai ASC teman-teman ya, pakai A plus SC ya teman-teman ya. Nah, jadi like-nya baru 3 minggu udah 600-an teman-teman. Ya tentunya kita nggak ngejar engagement aja, tetapi bagaimana margin kita bisa dapetin ya, closingan yang bisa kita dapetin dan memang terbukti, ya saya nggak perlu kasih tunjukin dashboard saya gitu lah ya. Nah, jadi ini memang faktanya memang menghasilkan ratusan penjualan ya dalam hanya 3 minggu saja saya jalanin. Oke, teman-teman. Oke guys, kamu cobain cara ini ya. Jadi nantinya kamu buat materi konten itu beberapa terlebih dahulu ya. Katakan bisa sampai 5 materi konten iklan, lalu kamu nanti jalankan di dalam satu campaign untuk testingnya. Nah, buat kamu pemula ataupun kamu yang udah pernah ngiklan dan ingin naik level, saya siapkan kelas private ya dan juga kelas online. Kalau kelas private nantinya tentunya kita one on one dan itu akan disesuaikan dengan bisnis Anda. Kalau misalkan kelas online itu tentunya buat kamu yang nggak terlalu punya banyak waktu, tetapi kamu bisa nonton kelas online itu kapanpun juga. Nah, kamu silakan aja pilih dari 2 kelas ini, silakan klik link di deskripsi ya. See you guys!